Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu dan juga bapak-bapak di hadirat jamaah Masjid Al-Muhtadin, yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat dulu, kalau tidak salah Quran surat Al-Furqan ini, Pak. Surat ke-25 ayat ke-30. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini sebagai prolog biar kita lebih semangat lagi mengkaji Al-Qur'an ya. Karena di sini disindir bagaimana Rasulullah SAW mengungkapkan tentang apa keadaan yang terjadi ketika orang-orang didakwahi dengan Al-Qur'an ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan sebagai bentuk curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafaa bi rabbika hadiyan wa nasira. Ikhwati rahimani wa rahmatullah, kita perhatikan di ayat 30-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berkatalah Rasul Nabi Muhammad SAW mengadukan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, sesuatu yang diabaikan. Misalnya artinya begitu ya. Ya. Nah, Bapak ikhwati rahimani wa rahmatullah, dan ibu-ibu juga, saya baca di dalam tafsir Ibnu Katsir, juga saya baca ungkapan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Seperti apakah bentuk mengabaikan Al-Qur'an? Karena waktu dulu ketika orang-orang musyrik ini didakwahi oleh Rasulullah SAW, mereka sengaja ketika dibacakan Al-Qur'an itu, mereka sengaja membuat kegaduhan, membuat sesuatu yang sekiranya Al-Qur'an itu tidak bisa sampai ke telinga mereka. Itu dulu, Pak. Ya, jadi sengaja, makanya nanti di ayat yang lain Allah mengatakan orang-orang kafir itu mengatakan kalau dibaca Al-Qur'an itu jadikan mereka huru hara atau kegaduhan, jangan sampai Al-Qur'an itu terdengar, karena mereka tahu Al-Qur'an ini punya mujizat luar biasa. Kalau mereka mendengarkan dengan sesama, pasti hati mereka akan terbuka dan mereka akan menerima. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa di antara bentuk seseorang mengabaikan Al-Qur'an itu, beliau mengatakan, siapa yang tidak suka baca Al-Qur'an, ini termasuk orang yang mengabaikan. Utara macan muka ini. Insya Allah kita mah, insya Allah ya Pak ya. Meskipun satu ayat wae, tong ayat wae, di satu ayat alif lam mim geus sakit tuh ulah. Satu ruku teh satu ain. Baca, ya Pak ya. Insya Allah nanti kan lagunan dia ya. Insya Allah kita semangat. Insya Allah. Kan ya Pak Abi kayak mau ngecek dah itu mau masing-masing lagi ya. Satu yang tidak suka baca. Yang kedua, beliau mengatakan waman qara'ahu. Coba Pak. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an walam yatadabbar ma'anihi, akan tetapi orang tersebut tidak mentadaburi isi yang terkandung di dalam Al-Qur'an tersebut, faqad hajarahu, itu juga termasuk orang yang mengabaikan Al-Qur'an. Jadi yang satu yang tidak suka baca. Yang kedua mah baca tapi tuh tidak bukan tidak diamalkan, belum ke amalan, Pak. Tidak dipelajari, tidak ditadaburi. Tadabur itu tidak dipelajari. Makanya tadi saya tafsir itu penting bagi kita. Bapak punya ya insyaallah kitab tafsir ya? Pak Haji ada apa Ustaz itu? Bukan di rumah masing-masing, saya mau nanya teh. Lain di masjid ada apa Ustaz itu ya? Di masjid lah kena aja. Kemudian ketiga beliau mengatakan waman qara'ahu, barang siapa yang membaca Al-Qur'an
wa yatadabbar ma'anihi, dan dia pelajari isi yang terkandung di dalamnya, walam ya'mal bihi, tapi dia tidak amalkan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari, faqad hajaru, orang ini juga termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran. Satu, tidak suka baca. Dua, baca tapi tidak mentadaburi, tidak mempelajari lebih lanjut. Yang ketiganya, dia baca, dia pelajari, tapi dia tidak amalkan. Itu juga termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran itu bukan hanya sekedar bacaan, Al-Quran bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, tapi terlebih Al-Quran harus menjadi harus menjadi amalan kita dalam kehidupan sehari-hari. Makanya pantas ketika Siti Aisyah kan ditanya oleh para sahabat, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ya perilaku perangai Rasulullah SAW. Para sahabat tanyain bagaimana tentang akhlak Nabi, maka Siti Aisyah mengatakan seperti apa? Kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Artinya apa yang telah ada di dalam Al-Quran itu telah diamalkan dalam kehidupan Nabi SAW sebagai bentuk praktek. Nah, Mas, saya kembali kepada tadi. Kenapa umat Islam banyak, mayoritas di kita, tapi seolah-olah tidak ada kekuatan kualitas? Sekarang mau saya tanya, umat Islam itu di kita kalau hitungkan Babarina lah 80% umat Islam di Indonesia. Antara 80% itu berapa persen kalau umat Islam yang masih baca Al-Quran, konsisten dia baca Al-Quran dalam setiap hari? So, kira-kira dari 40%. Setengah berapa? Setengah nawa yang babari, setengah nawa yang baik. Ulah ratri, gitu kan? 40%. Dari 40% tersebut kan begitu kan belum cukup hanya sekedar membaca tadi kan? Berapa persen daripada 40% tersebut yang mempelajari isi yang terkandung dalamnya? Ukat tafsirnya, bagaimana para ulama menafsirkannya. Kira-kira seberapa persen Pak tadi? Sangat nade ulah ratri, gitu kan? Seksi bapaknya tadi. Berarti 20%. Nah, dari 20% ini coba bayangkan, berapa persenkah kaum mukminin yang dia baca Al-Quran konsisten tiap hari, dia pelajari dan dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari? 50%. Tuh, tinggal nggak kejerik lagi 1%. Nah, jadi Pak jangan heran kalau umat Islam dikira seperti itu kualitasnya. Karena iya deh. Padahal Al-Quran itu merupakan apa? Ya kan, petunjuk hidup yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa shifaa'un lima fis sudur. Seperti itu bagi kita menggambarkan bagaimana Al-Quran itu luar biasa. Pertama Allah mengatakan, wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kamu. Siapa apa? Pertama apa? Mau'izatun min rabbikum. Nasihat. Apa kalau misalnya kita petuah yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zat yang menciptakan kita, zat yang telah memberikan segala-galanya, memberikan petuah kepada kita. Ini Al-Quran itu luar biasa, Pak. Kemudian selanjutnya, wasyifa'un lima fis sudur, dan Al-Quran itu apa? Obat bagi apa-apa yang ada di dalam hati kita. Kemudian yang ketiganya, lihat, wahudan. Al-Quran itu sebagai petunjuk. Selanjutnya Pak, yang paling ini, rahmatun. Al-Quran itu adalah rahmat yang Allah berikan. Kanyaan Allah, kasih sayang Allah kepada siapa? Lil mukminin, kepada orang-orang yang beriman, yang yakin terhadap kebenaran Al-Quran tersebut. Lihat Pak di ayat bawahnya, Allah mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Maka seharusnya, sepantasnya ya, katakanlah oleh Muhammad, sesungguhnya ya, dengan karunia Allah itulah dan dengan rahmat Allah itulah, fabidzalika falyafrahu, dengan hal itu seharusnya kalian itu berbangga, kalian itu merasa tenang, tentram hidupnya. Dengan apa? Dengan adanya apa? Al-Quran.
Gitu. Cuman pertanyaannya, atau sudahkah terasa Al-Quran itu bagi kita sebagai itu aja gitu. Segi mujizat Al-Quran itu jangankan dari segi maknanya, dari segi bacanya saja Al-Quran itu sudah mengandung mujizat begitu. Makanya cinglereng gini baca Al-Quran gitu. Kita sering mendengar kalau imam-imam di Timur Tengah sana, ya, karena mereka itu kan disiplin ilmu Al-Qurannya sudah ini. Ketika mereka baca Al-Qurannya kayaknya menihanyut gitu kan. Mantakna, maaf ya, ketika bapak-bapak juga merasakan mungkin seperti itu. Ngadenge imam teh hayang panjang di ditu mah. Jadi dia mah gitu teh panjang teh protes Al-Quran teh. Yang gerak-gerak. Hari di urang mah pan imam saacan imaman wae geus ditepak urang mah di ditu, Bu. Kare akeun tong liwat teuing tinggal candina naon di ultimatum ku ieu ku jamaah di ditu ieu mah di ditu. Di dieu mah gitu ya. Begitu dah imam terada panjang di cirian saya jangan biar panjang kan gitu lain dia atau matak tak belum terasa seperti itu di kita padahal ya gitu ya. Coba orang kan tidak sedikit Pak dengan mendengarkan bacaan Quran sampai mereka terenyuh hati. Dan harusnya memang seperti itu kaum mukminin itu. Kan kita baca ayatnya bagaimana? Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Gitu ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tiada lain orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah di sisinya bergetar hatinya. Apa bergetar hatinya teh Pak? Tadi bisi. Ustaz tapi mau begitu ngadengnya adan teh. Jolo ieu leungeun ngeleper lain eta lain kitu pariksa. Bisa setruk teh mah. Lainnya Masya Allah Pak kalau kita lihat para sahabat itu ya. Ketika mereka sedang dalam kondisi apapun dibacakan Quran luluh tah. Nah selanjutnya wa idza tuliyat alaihim ayat, apabila dibacakan ayat Al-Quran maka zadatuhum iman, bertambah iman. Makanya Al-Quran itu harus menjadi apa tadi? Konsumsi kita tiap hari untuk apa? Menambah keimanan kita terus, memperbarui kita. Makanya sok baca Al-Quran. Alhamdulillah sekarang kita sudah dimudahkan, ada terjemahnya, ada tafsir. Karikat ayatnya coba seorang tinggal kitanya mau kita bacanya atau tidak. Dan dia bilang dibaca. Minat baca di kita itu masih kena 1 Pak, belum mencapai ini masih, bahkan ada yang mengatakan masih 0, masyarakat kita itu untuk baca. Jika batur mah baca itu sudah menjadi komoditi, sudah menjadi seolah-olah makanan sehari-hari dalam segala hal batur dalam keadaan seperti apa maca. Gitu hukum. Padahal ayat anu tentang maca siapa yang tahu duluan? Kan kita. Ayat pertama kali turun, ya kalau baca. Cuman kenyataannya para mungkin. Alhamdulillah bisa tapi mah tiap poe ayeuna maca naon? Maca WA. Lain kata coba ya. Nah, padahal kita tahu sendiri Al-Quran Subhanahu wa taala turunkan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara. Amin. Tsumma awrathna al-kitaba alladziina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Sungguh kami telah wariskan kitab ini Al-Quran kepada siapa? Alladzina istafaina, kepada orang-orang yang kami pilih min ibadina, di antara hamba kami itu. Wah, mata mudah-mudahan kita itu termasuk di antara orang-orang yang terpilih. Nah, tapi disebutkan deui Pak di dia. Di antara orang yang dipilih oleh Allah ini ternyata ada kategorinya. Yang pertama, ada di antara mereka yang kami wariskan Al-Quran kepada mereka. Mereka jadikan Al-Quran sebagai pegangan hidupnya. Mereka imani Al-Quran itu, tapi mereka zalimun li nafsihi. Seperti apa zalimun li nafsihi itu?
Mereka orang-orang yang Al-Quran ini dia baca, dia imani, dia yakini, tapi kadang-kadang itu Pak, isi yang ada di dalam Al-Quran itu mereka amalkan, mereka tinggalkan gitu. Pun babarina mah yang wajib dia lakukan kadang-kadang dia tinggalkan. Yang haram dia tinggalkan, kadang-kadang dipigawe. Masih ada tidak umat Islam seperti itu? Oke, yang kedua, wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang pertengahan. Udah mulai naik Pak sedikit nih. Kewajiban mereka laksanakan. Yang haram pasti mereka tinggalkan. Tapi kadang yang sunnah mereka tinggalkan, yang makruh mereka lakukan. Gitu. Masih ada umat Islam begitu? Kan katilu ta wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara umat Islam yang kami wariskan Quran kepadanya, di antara mereka ada yang sabiqun bil khairat. Apa? Secara totality mereka melaksanakan apa yang ada dalam Quran ini. Jangankan yang wajib, jangankan yang sunnah, yang mubah, kalau memang itu ada manfaatnya pasti dia lakukan. Jangankan yang haram, jangankan yang makruh, yang mubah saja, kalau tidak ada manfaatnya pasti mereka akan tinggalkan. Kan waktu jauh dikit kita itu posisikan diri kita dari tiga tadi. Karena ini yang akan menggambarkan nanti orang masuk surga itu tiga karakteristik. Yang pertama, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mudah-mudahan kita termasuk di antara anu kumaha tayeu sabiqun bil khairat. Atau paling tidak yang kedua, muqtasid. Orang masuk surga dihisab, tapi hisabannya enteng, ringan. Nah, kita kembali ke tadi. Jadi umat Islam yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka ada tiga. Satu, sabiqun bil khairat. Kedua, muqtasidun. Nah, katilu, zalimun li nafsihi. Yang seperti apa zalimun li nafsihi? Tahu gitu mah asup ke surga. Asup ke surga Pak. Syaratnya atau musyrik. Tapi melalui dulu pintu neraka. Tah kita teh berharap Pak, dengan amal soleh yang kita lakukan mungkin jauh dari kesempurnaan, tapi inilah usaha kita semaksimal mungkin. Mudah-mudahan bisa menjauhkan kita dari neraka ini. Nah, makanya bab yang akan kita bahas ini baru mukadimah ya, kan ke nerangka mukadimah. Kade mukadimah ya, kan nerangkan dia teh Ustaz Irfan masuk ngawas tafsir. Itu saya baru sampaikan mukadimah. Resep abdi teh maca tafsir ini yang akan kita gaji mah ini sekarang. Siap itu? Siap. Nyebut siap lagi. Siap. Bab nate tentang babun fi bayani kasrati turukil khair. Kitab Riyadhus Shalihin bab ke-13 tentang bab yang menerangkan tentang banyaknya jalan kebaikan. Ada slogan di kita, banyak jalan menuju Roma. Kalau kita mah banyak jalan menuju surga. Gitu ya Pak ya. Ke neraka deh, ke neraka ya. Mana bahas neraka? Karena neraka mah teu kudu dibahas. Da jalma mah geus haridang pi neraka mah. Begitu Pak. Ada ayat di dalam Al-Qur'an, faman zuhziha anin nar. Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari neraka, kemudian Allah masukkan ke surga. Kenapa didahulukan kalimat itu? Tata aya hikmah tersendiri. Karena manusia malah kalau ngukur ya keadaan dirinya, tapi narakaeun atuh. Seueur pi surga, seueur pi narakaeun. Pernah dengar hadis Rasul mengatakan hubbatil jannah bil makari wa hubbatin nar bis syahawat. Ya kan? Jalan menuju surga itu dipagari, dihiasi, dirintangi oleh yang tidak disukai. Ai jalan pinaraka mah justru Pak bisyahawat dibayangi, dipagari dengan sesuatu, dihiasi dengan emang yang disesuaikan dengan syahwatnya. Begitu. Tah gitu Pak, jalan ke surga mah kurang-kurang mata tadi harus mujahadah. Ya, harus ada perjuangan dan yang lain. Ya Bu ya. Leres Bu? Tinggalin ibu geus aya di luar mulai. Geus kudu dituluikeun atuh saya. Mun we geus di luar geus teh.
Soalnya cenah menurut ilmu pengetahuan ge nu heulai teh mengambil oksigen orang lain. Gitu. Jadi heulai masuk nepa. Nah, buktinya tadi ibu-ibu nu hiji, ya gitu kan pikirna kan. Tah, lamun ibu-ibu geus hareun, minah ka bapak-bapak ustad pi heulai terima. Nah, Bapak, nanti mudah-mudahan ke depan kita bahas tentang jadi banyak jalan menuju surga. Nah, ternyata Pak, bisa jadi amalannya tidak besar, amalannya tidak wah, tapi amalan kecil karena kita lakukan dengan penuh apa? Keikhlasan. Dan bisa jadi tadi teh anu kecil kan biasa kadang-kadang kita tuh ya justru di sanalah nilai kita di hadapan Allah. Insyaallah ya. Kita dah mun panjang ya nah hadisnya ya. Jadi mukadimah we ya. Mukadimah we lah seperti itu. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan bagi kita. Terserah sakitullah ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita coba bahas lagi. Ya, sing sarehat sadayana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.